Saudaraku sekalian, kita harus percaya bahwa semua di dalam kontrol Allah. Semua di dalam kontrol Allah. Tidak ada sesuatu yang terjadi di luar kontrol Allah. Allah bukan saja maha hadir, tetapi Allah juga mengendalikan dan mengontrol segala sesuatu. Kita ada di dalam pengontrolan Allah. Semua keadaan yang terjadi dalam pengendalian Allah. Sering tanpa disadari, saudaraku sekalian, kita merasa bahwa Allah tidak campur tangan dalam hidup. Ada kejadian-kejadian yang kita pikir itu di luar kontrol dan kendali Allah. Sehingga kita menjadi begitu cemas, takut, dan tidak jarang yang merasa ditinggalkan oleh Allah. Tapi hari ini Tuhan mengingatkan kita bahwa Dia yang berjanji menyertai kita tetap menyertai kita. Aku beserta kamu senantiasa. Begitu janjinya di Matius pasal 28 ayat 18 sampai 20. Aku beserta dengan kamu. Kalau kita merasa tidak disertai Tuhan, itu karena kita tidak mempercayai Dia. Atau karena kita memang meninggalkan Dia. Kalau seseorang merasa tidak disertai Allah, karena dia tidak percaya Allah menyertai, atau memang karena dia meninggalkan Allah. Bukan Bapa yang meninggalkan kita, kita yang meninggalkan Bapa, saudara. Yaitu ketika kita tidak sungguh-sungguh mengikatkan hati kita dengan Tuhan. Banyak orang yang begitu sibuk dengan segala urusan, sampai Tuhan itu dianggap tidak ada atau tidak perlu ada. Khususnya dalam keadaan-keadaan di mana seseorang tidak merasa membutuhkan Tuhan. Yaitu ketika tidak ada masalah-masalah berat. Ya, kalau ada masalah-masalah yang mudah kita tanggulangi, kita tangani, ya sudahlah, tidak perlu campur tangan siapa-siapa, ya. Bahkan Tuhan pun tidak dibutuhkan. Tetapi kalau ada masalah-masalah yang berat, yang sulit, yang sukar, yang melampaui kemampuan kita menanganinya, baru kita berurusan dengan Tuhan dengan sungguh-sungguh. Seharusnya kita berurusan dengan Tuhan itu bukan karena masalah-masalah dunia fana ini. Banyak orang-orang di luar Tuhan, orang-orang yang tidak beragama, tidak bertuhan, ya, mereka juga bisa menjalani hidup dan mengurai masalah-masalah mereka dengan tanggung jawab. Sebab setiap orang itu mengalami pergumulan dan persoalan. Dan Tuhan sendiri konsekuen dengan janjinya bahwa Allah tidak mencobai manusia, kata firman Tuhan. Ya, itu tidak dikatakan anak Allah, tapi manusia. Dalam 1 Korintus 10 ayat 13 bahwa pencobaan-pencobaan yang dialami kita tidak melampaui kekuatan manusia.
Ya, mereka juga bisa menyelesaikan masalah-masalah, yaitu orang-orang yang di luar Tuhan ya, yang tidak bertuhan, tidak beragama, atau mereka yang bukan Kristen, beragama lain, juga punya persoalan-persoalan hidup dan mereka bisa menanggulangi dan menanganinya tanpa Tuhan Yesus. Tetapi kalau kita berurusan dengan Allah itu, karena ini masalah kekekalan, saudara. Masalah hidup kekal kita. Nah, kalau kita berurusan dengan Allah terus-menerus setiap hari, ya, kita bergantung kepada Tuhan. Walaupun tidak punya masalah keuangan, tidak punya masalah pekerjaan, tidak punya masalah bisnis, tidak punya masalah anak, tidak punya masalah keluarga. Tapi kita terus melekat kepada Tuhan karena kita memang tidak bisa hidup tanpa Tuhan. Ya, dalam urusan apapun, terutama urusan kekekalan, saudara. Maka kita pasti ditopang oleh Allah dan tidak dipermalukan. Pasti ada bedanya orang yang benar-benar selalu berurusan dengan Allah dan orang yang tidak setia kepada Tuhan. Saudaraku, jadi mulai saat ini yuk kita setia. Salah satu sarana yang Tuhan berikan kepada kita doa bersama, doa pagi ini. Jam 5 waktu Indonesia Barat. Kita bersyukur ada seorang pelayan Tuhan ya, yang tentu tidak sempurna, tetapi mau bangun pagi dengan timnya mengajak bersama kita berdoa. Ya, ini sudah beberapa bulannya, saudara. Sudah sejak bulan kedua tahun ini, ya, sejak bulan kedua tahun ini, sempat terhenti sekitar 3 minggu pada waktu saya kena COVID. Tetapi selebihnya selama sejak bulan Februari, saudara, kita tidak pernah absen. Every morning at 5 o'clock. Kalau di Indonesia, waktu Indonesia Barat ini early morning. Lalu bagi beberapa tempat itu ada yang jam 1 pagi, saudara, mereka doa. Setiap pagi. Bagi kami ini satu kesempatan yang tidak akan disesali sebab kami pada waktu nanti pulang ke surga, kami tahu bahwa apa yang kami lakukan ini benar-benar memberkati hidup kami sendiri, keluarga kami. Juga pasti memberkati banyak orang. Mari kita setia. Saudara akan bisa melihat beda orang yang mencari Tuhan. Oh, beda sekali. Ada perbedaan. Pasti mutlak, absolut ada perbedaan. Orang yang mencari Tuhan dan orang yang tidak mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Jadi saya berharap saudaraku sekalian, saudara mau sungguh-sungguh mencari Tuhan ya. Untuk mencari Tuhan sungguh-sungguh ya. Saya berharap saudaraku sekalian, kita mulai terus doa ya. Doa pribadi juga, doa pagi juga, mencari Tuhan juga. Dan saudara bisa lebih menghayati bahwa Allah itu hidup. Allah itu beserta. Ya. Banyak bahaya yang tidak pernah kita duga yang bisa tiba-tiba terjadi di dalam hidup kita, saudara.
Bisa. Tetapi kalau kita terus ada dalam persekutuan dengan Tuhan, dalam persekutuan dengan Allah, hati kita menjadi lebih kuat. Dan kita akan membuktikan perbedaan orang yang mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh dan yang tidak. Makin hari, makin bulan, makin tahun, akan lihat, akan beda nanti. Akan sangat beda. Apalagi anak cucu keturunan kita akan beda sekali. Akan beda sekali. Puji Tuhan, saudaraku. Saya yakin, saya percaya bahwa Tuhan yang hidup, Tuhan yang berkuasa akan menunjukkan kehadirannya dalam hidup kita. Dan terutama, ya ini yang terutama, dan ini yang menjadi inti ya dari tujuan hidup kita bersekutu dengan Allah, mencari Allah adalah hidup kita makin berkenan kepada Tuhan. Semuanya suatu hari tidak akan kita bawa, semua kita tinggalkan. Tapi orang-orang yang sungguh-sungguh mencari Tuhan akan mendapati Tuhan, memiliki Tuhan, hidup dalam persekutuan dengan Tuhan, dan menjadi kekasih abadi Tuhan. Ini inti tujuan dari hidup Kristen, inti dan tujuan hidup kita. Ya, demikian saudara pesan Tuhan, nasihat Tuhan untuk kita pada kesempatan ini. Angkat tangan saudara, mari saya berkati dalam nama Tuhan. Ya, bukan berkat saya, berkat dari Allah Bapa, Elohim Yahweh, Allah Israel, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, turun atas kita sekalian. Amin. Amin. Sampai jumpa saudara sekalian, nanti ada suara kebenaran jam 6:30. Tuhan memberkati. Amin.